اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لروح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. رسولنا وحي حبيبنا عمر وصلى الله خير المنكدين والله صلى أعوذ بالله ورسول المغفور من الله غشم الرحمة والمغفرة وخصوصا إلى شيخ فهد محمد حسين حسن بعودة البكري الرزي الشفيع المرضى غشم الرحمة والمغفرة وخصوصا إلى شيخ المدين السلطان أبو شمقة جيلاني رضي الله عنه وإلى أرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وإلى جميع المفسرين والقراء وفي جميع الجهاد وإلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا المشارق ومغاربها أن الله غشاهم بالرحمة والمغفرة وخصوصا إلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بحسن إلى يوم الدين وعلينا وهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
Muhammadun
semua yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala fid din wad dunya wal akhirah, dan semoga Allah selamatkan kita dari bencana dunia dan bencana akhirat. Semoga Allah tidak mematikan kita kecuali dalam husnul khatimah. Bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin qaidil nuril muhajjalin ila jannatin na'im wa ila jiwaril karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah yang maha perkasa, maha kuasa, dan maha pengasih dan penyayang. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan tersanjung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan belajar pada surah Al-Mutaffifin di ayat 7 sampai seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum, wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyawmiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, janganlah begitu. Inna kitabal fujjari, sesungguhnya catatan amal orang-orang yang durhaka kepada Allah lafi sijjin, berada di neraka sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, apakah kamu tahu ma sijjin, apa itu neraka sijjin? Kitabun marqum, adalah catatan yang tertulis. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun, celaka,
yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Apa yang didustakan? Alladzina, orang banyak, yukadzibuna, yang mendustakan biyaumiddin, dengan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah mendustakan bihi, dengan sesuatu itu, illa kullu mu'tadin asim, kecuali setiap orang yang melampaui batas. Mu'tad itu melampaui batas, asimin, yang banyak dosa. Apa indikatornya saat orang dikatakan banyak dosa dan melampaui batas? Indikatornya adalah idza tutla alaihi, apabila dibacakan alaihi kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin, dia katakan asatirul awwalin. Itu kan cuman cerita-cerita, dongeng-dongeng orang-orang dulu aja itu. Kalla, janganlah begitu. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Janganlah begitu, bahkan rona, ada titik hitam, ala qulubihim, pada hati mereka, ma kanu yaksibun, disebabkan sesuatu yang telah mereka lakukan. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah menjelaskan kepada kita lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada namanya kitab Al-Fujjar. Jadi Al-Fujjar itu adalah ada dua. Ada orang yang ingkar kepada Allah secara radikal atau totalitas. Dia tidak mau bertuhan kepada Allah dan tidak mau bernabi kepada Rasulullah. Yang kedua, ada yang mau bertuhan kepada Allah tetapi tidak mau bernabi kepada Rasulullah. Ini juga dalam kategori fujjar. Lalu yang ketiga adalah al-fujjar itu orang yang sudah bertuhan kepada Allah dan bernabi kepada Rasulullah, namun perbuatan dan perilaku sehari-hari tidaklah sama sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama tadi, pertama dan yang kedua, khalidina fiha abada, berada di neraka sijin selama-lamanya tanpa ada harapan. Namun yang ketiga ini masih ada harapan karena dia mempunyai kunci surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman karena kuncinya nggak pernah dirawat sehingga bukanya ngel, repot kan begitu. Harus dicuci dulu kuncinya. Sementara kuncinya itu ada di dalam hati kita. Jadi yang dicuci hati kita, ya berarti termasuk kitanya yang dicuci kan gitu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah menjelaskan lagi. Apakah kamu tahu apa sih sijin? Sijin itu apa? Kitabun marqum wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi neraka sijin itu tempatnya orang yang mendustakan. Apa yang didustakan? Agama. Sahabat sekalian, ad-din ini ulama kan berbeda pendapat. Ad-din itu sebenarnya artinya apa sih? Agama. Kalau di Indonesia diartikan sebagai agama. Terjemahan Kemenak, Kementerian Agama, ad-din itu adalah agama. Nah, agama itu sebenarnya bahasa Sanskerta. Agama, tidak ada kerusakan. Nah, karena sudah disepakati ad-din sebagai agama, sehingga ad-dinul Islam diartikan sebagai agama
agama Islam. Ya okelah, kita ikut yang jelas. Dinul Islam mau diterjemahkan seperti apa, yang jelas ad-din itu yang dimaksud adalah sistem yang ada di dalam Islam, aturan yang ada di dalam Islam. Nah, itu yang didustakan. Nah, ketika Islam datang yang dibawa oleh afdalul khalqi, ya memang tidak mudah mengenalkan sesuatu yang abstrak, yang tak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Itu tidak mudah mengenalkan kepada mereka. Rasulullah dianggap sebagai orang yang gila dan mengarang-ngarang begitu. Ya sampai sekarang. Bahkan yang berani begitu yang sampai sekarang. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya banyak hal yang dapat membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul adalah dari Allah. Sampai sekarang itu nggak ada saingannya, Pak. Sampai Allah mengatakan, "Qul la in jama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Seandainya jin dan manusia berkumpul menjadi satu, bersatu padu membangun satu kekuatan untuk saling membangun satu kekuatan untuk membuat satu surat daripada Al-Quran, maka mereka tidak akan mempunyai kemampuan itu. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Sampai sekarang belum ada tandingan Al-Quran. Itu bukti pertama. Dan banyak sekali bukti. Suatu ketika seorang pelaut Inggris itu berlayar di tengah lautan. Karena berlayar untuk mengisi waktu, ada terjemahan Al-Quran yang berbahasa Inggris, lalu dibaca. Setelah dibaca, ternyata di sana menerangkan tentang sebuah lautan begitu ya. Ini kok indah bener anunya, metodologi keterangannya begitu indah, begitu bagus, mudah dipahami, menurut mereka begitu. Karena di ahli laut ini tidak akan mungkin diterangkan kecuali orang yang memang ahli laut ini. Kitab apa ini sebenarnya? Sehingga dia mendarat di daratan India, lalu mereka bertanya, ini apa ini? Ini diterangkan oleh mereka, orang-orang Pakistan ya. Ini Al-Quran gitu. Loh, yang anu siapa? Ini Muhammad. Lah Muhammad lahirnya di mana? Di Mekah. Di Mekah. Rasanya Mekah jauh dari lautan deh. Kok bisa dia menerangkan tentang lautan begitu indah? Hanya dia beriman menjadi orang yang Islam. Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin karangan Muhammad. Ini pasti dari sumber yang maha dahsyat. Siapa dia? Tuhan semesta. Langsung iman. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, saking jengkelnya Musailamah Al-Kadzdzab sampai membuat surat yang sering kita sampaikan itu meniru gaya daripada surah Al-Qari'ah. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil, al-filu khurtumuhu tawil. Ini Musailamah setelah Rasulullah wafat, dia mengaku sebagai nabi, membuat Al-Quran karena melihat pengikut Rasulullah itu kan ada 120 sahabat, 120.000 sahabat. Karenanya dia tidak rela, dia meniru Rasulullah. Lalu dia berkolaborasi dengan seorang perempuan penyihir, sehingga kuda-kuda liar di sihirnya tunduk kepadanya dan sambil membacakan ayat itu. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil, al-filu khurtumuhu tawil. Gajah, apakah kamu tahu gajah? Ya, tahu semua lah gajah, mana nggak tahu ya. Wa ma adraka mal-fil, apakah kamu tahu apa itu gajah? Gajah, al-filu khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Anak TK, pelajaran anak TK. Bisa jadi secara bahasa mereka mampu merangkai sedikit gitu ya, tetapi
isi daripada Al-Quran itu nggak bisa sama sekali, nggak dapat dijangkau. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, baik, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah anugerah terbesar yang tidak bisa ditukar dengan apa-apa, bahkan dengan dunia dan seisinya. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ujar Allah, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tidaklah mendustakan kecuali orang-orang yang melampaui batas dan dosanya begitu banyak. Apa contohnya? Tandanya apa? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan kepadanya, maka dia mengatakan ayat-ayat kami dibacakan asatirul awwalin. Oh, itu cerita-cerita dusta orang-orang dulu aja itu. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, lalu Allah juga menambah lagi, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Janganlah begitu. Bahkan di dalam hati mereka ada rona. Rona itu satu titik hitam. Ala qulubihim, disebabkan oleh apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya hati manusia itu maunya bertuhan kepada Allah, ya. Bertuhan kepada Allah. Jadi manusia itu semacam oleh Allah itu dikasih mikrochip yang dapat mencari Tuhannya, mau kembali kepada Allah, ya. Mau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mau hatinya mau kembali kepada Allah. Namun perilaku dirinya kadang-kadang menghalanginya. Ya, karena itu sahabat sekalian, oke, kita sudah tidak lagi membahas orang yang ingkar kepada Allah secara total, yang disebut dengan kafir, Yahudi, Nasrani, Hindu dan lain sebagainya deh. Kita bahas diri kita, yang dimana kita telah diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak punya selera untuk membaca Al-Quran. Nah, ini persoalan. Ujar Allah kalau seperti itu, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kalau kita ingin mengetahui diri kita seberapa bersih hati ini, mudah. Coba baca Al-Quran. Nah, kalau baca Al-Quran itu malasnya minta ampun, tidak selera sama sekali. Tapi kalau soal duit pasti selera. Nah, itu persoalan berarti. Hati kita berarti terjadi persoalan. Ngaji, kalau bahasanya guru bahasa itu murid guru sekumpul, beliau masih ada usianya sekitar 63 tahun, ya. Masih ngajar, mengikuti. Mun hati orang itu rusak, ujar beliau, saya mendengarkan. Itu apa-apa nggak akan selera. Ngaji nggak selera, ke majelis nggak selera, kemudian baca Quran nggak selera, sama orang sholat ini, sama orang sholat gini kada suka. Nah, beliau begitu menyampaikannya. Jadi orang sholat dan orang ngaji pun ikut dibenci, dirinya juga tidak selera, orang yang ahli ngaji juga dibenci. Kenapa seperti itu? Ya, persoalannya mana bisa bercampur antara keburukan dengan kebaikan? Memang nggak bisa bercampur. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi mudah untuk mendeteksi diri kita. Begini misalnya nih, kita sudah istiqomah nih, sehari 5 lembar baca Quran, udah istiqomah. Tiba-tiba ada terjadi kemalasan yang luar biasa. Nah, itu coba dicari, ada apa nih, kelakuan apa yang telah aku lakukan kok sampai seperti ini keadaan kita. Jadi memang sahabat sekalian,
Jadi kita kan mau berjalan ya, menuju kepada kebaikan, menuju kepada Allah ya. Kadang-kadang terhalang oleh itu. Maka caranya adalah dipaksa, tetap dipaksa. Karena tidak semuanya. Jadi kalau kita semacam malas kemudian kayak pahit banget, itu sebenarnya meruqyah diri kita. Di saat kita dalam keadaan malas, itu meruqyah penyakit yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena ruqyah yang paling ampuh itu bukan orang lain, meruqyah diri kita. Ruqyah yang paling manjur itu, yang paling benteng terkuat itu bukan orang lain yang meruqyah diri kita. Kita sendiri. Setiap kita baca Quran itu meruqyah diri kita. Bahkan di dalam ada orang yang meneliti tentang Al-Quran, pada saat manusia, pada saat orang membaca Al-Quran, terutama orang yang beriman, seandainya orang itu tidak iman tapi membaca Al-Quran, itu akan terjadi badai di otaknya, badai elektrik. Jadi ketika orang membaca Al-Quran itu akan terjadi, bisa berkeringat gitu ya, asalkan suaranya dikeraskan, itu bisa berkeringat. Artinya sel-sel yang mati bisa regenerasinya lebih cepat gitu, hidup dia di dalam dirinya. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran sesungguhnya itu obat. Makanya Allah benar, shadaqallahul azim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Itu dia sahabat sekalian. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang yang di dalam hatinya ada iman. Nah, kalau nggak ada iman, Allah sampaikan lagi ayat selanjutnya, wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidak akan menambah Al-Quran ini kepada orang zalim kecuali kerugian. Jadi kalau orang yang di dalam jiwanya itu sudah ada kegelapan di atas kegelapan, kegelapan di atas kegelapan, maka demi Allah tidak akan ada selera sama sekali untuk mendengar, membaca. Bahkan orang yang membaca Al-Quran akan dibencinya. Jadi tidak usah heran, tidak usah kemudian kita bangkit marah kepada mereka, tidak usah. Karena memang seperti itu. Nah, kalau kita sendiri yang begitu, ya mohon istighfar kepada Allah. Jadi sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kotoran yang ada di dalam hati itulah yang menyebabkan kita tidak selera atau kurang selera kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap huruf adalah rahmat Allah, setiap huruf adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap huruf adalah pengawal diri kita sejak sakaratul maut sampai ke alam kubur, sampai ke padang mahsyar. Setiap huruf adalah 10 malaikat yang akan mengawal diri kita, yang akan menyamai, bersahabat dengan diri kita sampai di alam kubur, sampai ke padang mahsyar, bahkan sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Wa sallallahu ala sayyidina wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.